Saya sendiri saja tidak tertawa dengan lelucon saya. Mungkin kalian menyangka menjadi badut adalah pekerjaan yang paling gampang. Tinggal bertingkah kocak dan orang lain akan tertawa. Kalau kalian menjadi saya, kalian akan mengerti. Tidak gampang membuat orang tertawa. Apalagi ketika kamu tidak ingin tertawa. Lagi pula, di zaman ketika orang-orang muda tersinggung dan marah, membuat lelucon tidak semudah yang kalian bayangkan. Bahkan, hanya karena lelucon, kamu bisa dipidanakan, dianggap menghina, dan mencemarkan nama baik. Kawan baik saya, seorang pelaku, di penjara hanya karena membawakan sebuah lelucon. Dia bercerita tentang seseorang yang memanjat pohon kelapa pada pukul 10 pagi. Dari atas pohon itu, dia memandangkan azan. Tentu saja membuat gempar seluruh kampung. Orang-orang datang mendatangi orang itu berbondong-bondong, berteriak-teriak menghujatnya, bahkan ada yang ingin membunuhnya. Dasar kafir, turun kamu, turun! Begitu orang-orang. Berani-beraninya kamu melakukan penghinaan, memandangkan azan subuh pada pukul 10 pagi. Dasar aneh, kafir! Kemudian dengan tenang orang itu menjawab, loh, siapa yang aneh? Siapa yang kafir? Coba kalian pikirkan. Saya mengumandangkan azan pada pukul 4 pagi di masjid, tetapi tidak ada satupun dari kalian yang datang. Begitu saya memandangkan azan subuh pada pukul 10 pagi, kok kalian malah berdatangan? Coba kalian pikir, siapa yang aneh? Siapa yang tidak taat? Dan siapa yang kafir? Orang kok gampang ya mengkafir-kafirkan orang hanya karena berbeda menjadi bermusuh. Sekarang sepertinya orang senang sekali bertengkar. Kalau Descartes bilang, aku berpikir, maka aku ada. Lah, orang sekarang bilang, aku bertengkar, maka aku ada. Pertengkaran dijadikan komoditi yang diperjualbelikan. Bahkan seringkali diberi pembenaran atas nama keyakinan. Ayat-ayat saja digunakan untuk kepentingan kekuasaan. Makanya sekarang susah sekali membuat orang tertawa. Saya menjadi badut, meneruskan bapak saya. Dulu ayah saya seorang badut. Karena ayah saya seorang badut, saya pun ikut jadi badut. Sekarang kan sedang ngetren ya, anak yang meneruskan orang tuanya. Kalau bapaknya presiden, anaknya juga jadi presiden. Enggak deh. Kalau anaknya nyalon jadi gubernur, bahkan ada yang nyalon jadi wali kota. Sudah jangan ngomong terus, nanti saya malah yang kena tangkap. Dulu bapak saya pernah berkata, menjadi badut lumayan enak, penghasilannya lumayan. Bapak saya sering diundang karena orang-orang butuh hiburan. Pelawak dan badut masih dianggap lucu. Lah sekarang pelawak saja kalah lucunya dengan politikus yang hanya terdiam sesaat. Aku nggak nyangka kamu akan datang. Silakan, silakan. Duduk, kamu mau minum apa? Atau mau makan?
Saya juga baru sebagai manusia yang bisa pilih loh dan punya pacar. Tuh lihat, ganteng gak pacar saya? Namanya Raymond. Nama panjangnya Raymond Monica. Terima kasih ya, kamu sudah mau datang. Aku kira kamu udah lupa dengan saya. Terima kasih ya, kamu sudah mau ingat saya terus. Katanya kamu sudah punya pacar baru. Katanya pacar baru kamu lebih cantik, lebih kaya. Tapi percayalah, apapun yang terjadi, aku tetap cinta kamu. Sumpah I love you, I miss you, I love you. Aku tak bisa musnahkan kamu dari otakku. Aku boleh nggak cium kamu? Aku boleh nggak peluk kamu? Raymond! 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 Ternyata hanya hayalan saya saja. Gak punya pacar. Saya baru jomblo. Coba kan pikirkan. Betapa sialnya saya. Sudah jadi badut, jomblo pula. Hidup saya benar-benar ambiar. Jadi badut itu berat. Kamu gak akan kuat. Biar saya saja. Kenapa kalian melihat saya seperti itu? Apa ada yang aneh dengan saya? Sudah saya katakan, saya ini orang yang sial. Tapi nasib memang aneh. Nasib selalu mempunyai kejutan-kejutan yang tidak pernah saya duga. Memang nasib saya begitu aneh. Selalu mempunyai kejutan-kejutan yang tidak pernah saya duga. Barangkali inilah takdir saya. Suatu hari, saya diminta untuk mengisi suatu acara hiburan pada kampanye partai. Menurut saya, penampilan saya biasa-biasa saja. Sama sekali tidak lucu. Tapi entah mengapa semua yang hadir tertawa terpingkal-pingkal. Padahal saya hanya menjejetikan jari saya seperti ini. Semua orang tertawa. Saya hanya menggoyangkan bokong saya seperti ini. Semua orang tertawa. Bahkan pada saat saya hanya terdiam sesaat,
mengunjungi saya, menjabat tangan saya, memuja-muja saya. Ia kata, saya adalah seorang yang karismatik. Sayapnya bakat adalah untuk disukai semua orang, dan itulah kunci kekuatan seorang pemimpin. Ia bilang kepada saya, sekarang ini menjadi pemimpin tidak perlu cerdas atau pintar. Yang penting kamu disukai banyak orang. Demokrasi membuat seseorang menjadi seorang pemimpin bukan karena lantaran kecerdasannya, tetapi karena banyak yang menyukai bakatnya. Semakin banyak orang menyukai kamu, semakin banyak orang yang memuja-muja kamu, maka kamu akan menjadi pemimpin. Pendukungmu akan memujamu habis-habisan. Tidak peduli kamu salah atau benar. Yang penting kamu tetap disukai banyak orang. Kamu boleh berbohong atau nipu sesukamu. Yang penting orang tetap percaya kamu dan menyukai kamu. Dan kamu punya bakat seperti itu. Orang yang menertawai kamu, sesungguhnya mereka menyukaimu. Dan karena orang seperti kamulah yang disukai dan yang dibutuhkan oleh partai. Lalu, mereka pun mendandani saya menjadi Nancy seperti ini. Mendaftarkan saya ikut pilkada. Padahal, saya tidak tahu apa itu pilkada. Saya tidak tahu apa perbedaan pilkada dengan pilkada. Kata orang, pilkada bisa coba-coba buat anak. Tetapi, kalau pilkada tidak bisa mencoba-coba buat anak. Makanya banyak orang, anak-anak pejabat dan pemimpin yang suka-suka ikut pilkada. Saya nggak terlalu tahu ya, kenapa mereka menyuruh saya ikut pilkada. Padahal ijazah pun tak punya. Tapi ada yang bilang sama saya, tenang saja, ijazah bisa dipalsukan, jangankan ijazah, kebenaran pun bisa dipalsukan. Dan lebih sialnya saya menang. Barangkali zaman memang sudah gila. Mereka memilih saya karena saya dianggap bisa menghibur mereka. Saya dianggap lucu dan dapat membahagiakan hidup mereka. Dulu, saya menjadi seorang badut, sekalipun tidak berhasil membuat orang tertawa. Tetapi, ketika saya menjadi pemimpin, berkali-kali saya membuat orang tertawa. Itulah mengapa saya bilang, betapa sialnya saya. Hidup saya benar-benar ambiar. Dulu saya menjadi badut. Menjadi pemimpin pun tetap menjadi badut. Badut yang diatur-atur. Badut yang dianggap selalu menghibur mereka. Nasib saya memang benar-benar sial. Percayalah, jadi badut itu berat. Kamu gak akan kuat. Biar saya saja, pemimpin saja.